Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kepada Bapak Kepala Desa Kemangkon yang hormati dan muliakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Masjid Tengah, seluruh ortom tingkat cabang maupun aum di cabang Masjid Tengah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Ketua Majelis dan Kader Pak Aman yang menggawangi acara ini barangkali, yang hormati para peserta upgrading ya, pimpinan cabang Muhammadiyah se-cabang Masjid Tengah beserta aum amal usaha Muhammadiyah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga pada siang hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi, menumbuhkan ibadah kepada Allah dengan semangat ya. Dan saya sangat salut ya, semangatnya luar biasa walaupun kita panitianya sudah sepuh nih Pak Sekam, tapi raga tua jiwa muda. Suaranya juga masih getas ya. Mudah-mudahan semangat ini bisa tertular kepada generasi yang lebih muda sehingga sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kepala Kades, ke depan insya Allah PCM Muhammadiyah Masjid Tengah akan lebih baik, lebih berkembang, lebih membawa manfaat bagi kemaslahatan umat masyarakat pada umumnya. Itu yang pertama ya, karena sayangnya ini kebetulan Pak Ketua belum bisa hadir sehingga saya diberi mandat untuk menghadiri ini. Saya ini yang kesini sudah ketiga kalinya Pak. Saya sebuah di Gumiwang, ke Jobong, dari Gumiwang lari ke Kalimanah, pelatihan PCM dari Kalimanah, supaya sarapan pagi saja saya tinggal karena cukup jauh Karangsari ke sini cukup lumayan ya. Khawatir kalau asal sudah selesai kan. Alhamdulillah karena kehendak Allah lah ya, kita bisa bertemu dengan Bapak warga Persyarikatan Muhammadiyah. Ayo semangat, semangat ya. Nanti ada yel-yel. Saya biasa ada yel-yel Pak kawan gitu. Yang pertama kami sampaikan bahwa karena ini adalah acara resmi upgrading Muhammadiyah, maka saya juga akan berbicara Muhammadiyah secara formal, ya, secara formal. Di dalam anggaran dasar Muhammadiyah pasal 2, bab 2 pasal 4 tentang identitas Muhammadiyah. Di sana disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tasdid. Ini masih panjang sebenarnya, tapi saya potong saja sampai tasdid. Nanti bisa dibuka sendiri anggaran dasar bab 2 pasal 4. Saya apa? PDM ya apalah. Nah, di dalam anggaran dasar itu di situ disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan. Sehingga dalam acara upgrading ini kami sampaikan bahwa ada trilogi gerakan di dalam Muhammadiyah. Nih, harus ditandaskan, terutama ini bagi aum-aum, bisa disampaikan kepada siswa-siswanya itu ya. Jadi ada 3 gerakan di dalam Muhammadiyah. 1, Muhammadiyah gerakan Islam. Ini harus dipahami bersama. Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Gitu. Sebagai gerakan Islam, oleh karena itu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan adalah semata-mata memahami, mempelajari, memahami, meyakini, dan pada akhirnya menjalankan Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan harus
sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya Muhammadiyah suatu saat misalnya di Malaysia Tengah punya tokomu bahwa bidang ekonomi gitu. Sekarang kan katanya ekonomi di Muhammadiyah kan sudah digalakkan. Misalnya Malaysia Tengah atau Piranti Kemangkong membuka toko namanya tokomu. Aku jadi Pak Sehan ya. Masa punya toko sih, ya kan? Misalnya ada tokomu, toko milik Muhammadiyah. Maka di situ harus menjual barang-barang yang halal. Tokomu malah tuh minuman keras, malah topi miring. Nah itu artinya apa? Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rokok pun jangan, karena rokok diharapkan di dalam persyaratan Muhammadiyah kayak gitu. Tapi kalau yang masih merokok yang bonggolah gitu, kan gitu. Jadi yang pertama apa tadi? Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah itu bagaimana? Di situ disebutkan bahwa ad-dinu ad-dinul Islam alladzi ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sebagian kita agama yaitu agama Islam adalah apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah shahihah. Li solahin ibadit dunyahum wa ukhrohum, yang isi ajarannya agar kita hamba-hamba Allah manusia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi berislam, berislam dalam pandangan Muhammadiyah harus menciptakan kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu insya Allah orang-orang Muhammadiyah Pak Kades, insya Allah orang Muhammadiyah orang-orang yang sejahtera. Yang tidak langkah orang Muhammadiyah sih kurang mungkin langkah Pak. Kita mau diwasakan dia langkah gitu. Kalau kadang-kadang gagal sih ya, kadang-kadang gagal. Pak Sehan ngalih tahu gagal, Nyong ngalih dia tahu gagal. Tapi bahagia gitu, tapi bahagia tetap bahagia gitu. Dan bahagianya bukan hanya di dunia, tapi bahagia di alam akhirat. Yang pertama ya kan harus dipahami Muhammadiyah yang pertama adalah gerakan apa? Gerakan Islam. Maka kita harus menunjukkan identitas baik di dalam akidah, baik di dalam ibadah maupun akhlak sebagai orang Islam yang kafah, yang sempurna, kan gitu. Yang kedua, saya singkat saja, kalian hanya pembukaan. Yang kedua, Muhammadiyah gerakan dakwah. Ya. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Jumu'ah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus untuk kaum buta huruf yaitu Quraisy, Arab Quraisy, seorang rasul yaitu junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhum, dari bangsa mereka, bangsa Quraisy itu, yang tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatihi, ya, yang membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka dari kemusyrikan dan mengajarkan Alkitab yaitu Al-Quran wal hikmah dan hikmah. Jadi apa? Allah memberikan wahyu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu itu diajarkan kepada umat manusia. Dengan demikian Rasulullah adalah salah satu kewajiban Rasul yang dibeban olehnya adalah mendakwahkan wahyu-wahyu Allah, mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Maka kita, kululan panjenengan sami sebagai pengikut Rasulullah, ya, pengikut Rasulullah, ya, ittiba bir Rasul,
bersandarkan kepada Rasul, maka kita berkewajiban mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya termasuk Bapak Ibu sekalian, ini kan produk dakwah, ya atau tidak? Kita tahu Islam, sedikit-sedikit bisa baca Quran, tahu hadis, tahu akidah, tahu ibadah. Karena apa? Adanya dakwah. Gitu betul. Dakwah dari siapa? Ya ustaz-ustaz, guru-guru tempo dulu yang mengajarkan kepada kita. Nah maka kita setelah sedikit banyak tahu tentang Islam yang dibawa, yang diajarkan melalui Persyarikatan Muhammadiyah, maka kita wajib mendakwakan Islam di tengah-tengah masyarakat. Kebetulan pada acara upgrading ini diikuti oleh para aum, ya betul. Dari MTK, dari Bustanul Alfa, ibu dari BA. Oh berarti kenal Bu Parma ya, Bu Nawang, tahu gitu ya. Jadi ini kebetulan dari aum, ada dari BA, MI, mungkin NTS madrasah. Aum Muhammadiyah, sedikit saya singgung tentang aum. Muhammadiyah mendirikan aum, apakah itu pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan sebagainya, juga sebagai sarana dakwah. Ini harus diingat-ingat oleh para pimpinan aum dan guru-guru di aum sebagai sarana dakwah. Sehingga dari tujuan ideologisnya diharapkan dari aum-aum itu akan muncul kader-kader Muhammadiyah. Jangan sampai guru di Muhammadiyah, guru di BA, guru di madrasah, kon kegiatan Muhammadiyah awang-awangan, waduh tato itu nanti ya kan. Bahkan sekarang aum ini menjadi pionir utamanya, ya kan? Jadi pionir utamanya. Kayak gitu. Jadi oleh karena itu saya sangat bersyukur, terima kasih Pak Sehan, bahwa upgrading ini diikuti oleh para aum. Karena aum menjadi pilar utama di dalam pergerakan Muhammadiyah. Di mana tadi saya sampaikan Muhammadiyah dilihat dari yang kedua itu adalah merupakan gerakan dakwah. Maka setiap orang Muhammadiyah Aisyah wajib mendakwahkan Islam dalam paham Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang bisa ceramah dengan ceramahnya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta benda dengan harta bendanya, yang bisa hanya doa, yang dakwah dengan doanya, tapi semuanya terlibat. Ya. Jangan sampai kita orang Muhammadiyah Aisyah, ya kan, kon mulang bebek, kon ngaji, awang-awangan, gitu, kon undangan rapat, ada kegiatan lain. Nah, ini bagaimana kita Muhammadiyah semacam ini? Maka harapan daripada tadi Pak Kades, mudah-mudahan kita ke depan akan lebih baik. Saya Proyo Holubis Kontul Baris dalam rangka memajukan Persyarikatan Muhammadiyah. Aumnya, BA-nya, madrasahnya, MTS juga maju berkembang, muridnya banyak, gurunya sejahtera, tapi organisasinya juga semakin kuat. Jadi aumnya maju tapi malah organisasinya amplok. Gitu wong kepada kursi aum tok naudzubillahi min dzalik. Itu sebagai gerakan dakwah. Yang ketiga saya singkat, Muhammadiyah gerakan tajdid. Nah tadi sudah disampaikan sedikit ya. Muhammadiyah gerakan tajdid. Tajdid dalam arti bahasa memang pembaharuan. Tajdid yang dimaksud di dalam hal ini adalah seperti mata uang. Yang satu, tajdid yang pertama adalah di bidang akidah dan ibadah mahdoh. Di dalam bidang apa? Akidah dan ibadah mahdoh. Itu bersifat pemurnian sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sehingga Muhammadiyah dan tajdid di dalam hal ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang bersifat murni.
Sehingga disebut gerakan purifikasi, puritan, pemurnian. Pemurnian di dalam bidang apa? Akidah dan ibadah makhluk, supaya manusia terbebas dari perbuatan syirik yang akan menyesatkan kita semua. Itu di dalam bidang ibadah, tasdid di bidang akidah dan ibadah makhluk. Tasdid di bidang yang kedua, yaitu di dalam umur dunia, di dalam urusan dunia. Nah, tasdid di dalam bidang umur dunia inilah yang bersifat progresif, pengembangan, tadi kemajuan, sehingga kita mengenal istilah Muhammadiyah adalah Islam yang berkemajuan. Tapi itu dalam urusan dunia. Jangan salah paham. Urusan akidah dan ibadah itu ya aja. Akidah kok berkemajuan, dia pasti maju, gitu kan? Tapi kemajuan di dalam urusan dunia. Bagaimana sekolahan bisa maju, monggo, gitu. Bagaimana ekonomi warga Muhammadiyah bisa berkembang, silahkan, gitu. Bagaimana orang-orang yang miskin bisa tertangani dengan baik, itu silahkan. Ya itulah yang dimaksud dengan Islam yang berkemajuan. Dilihat dari segi itu, tasdid di dalam bidang yang kedua, memang Muhammadiyah cukup luar biasa, Pak. Muhammadiyah itu memiliki sampai 180 perguruan tinggi. Bahkan sekarang Aisyah, Bu, Aisyah itu sekarang sudah punya Universitas Aisyah. Jadi satu-satunya organisasi perempuan yang mampu mengelola perguruan tinggi itu hanya Aisyah. Tepuk tangan untuk Aisyah. Satu-satunya. Tidak ada organisasi perempuan lain di dunia yang mengelola perguruan tinggi. Tapi sayangnya universitas saya urung Maja Tengah. Siapa tahu terjadi zaman itu, siapa tahu terjadi zamannya siapa? Ternyata di Kemangkon berdiri Universitas Aisyah Kemangkon, gitu. UAK, Aisyah. Siapa tahu terjadi zaman Allah mudahkan kita semangat dan sebagainya, ya kan? Itu adalah ada trilogi gerakan di dalam Muhammadiyah. Saya pikir demikian. Sebelum kami akhiri, mari kita jelial dulu supaya semangat ya. Bersemangat ini. Kalau saya bilang ranting itu penting, ya kan? Cabang harus berkembang. Masjid makmur memakmurkan. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Apa lagi? Ranting itu penting. Cabang harus berkembang. Masjid makmur memakmurkan. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Mari kita sama-sama yang semangat, yuk. Kita udah mulai ya. Semangat. Ranting itu penting. Cabang harus berkembang. Masjid makmur memakmurkan. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Tepuk tangan. Aja kesuwen, menung acaranya akeh. Jadi semangat lah ya. Kalian nanti bisa belajar Muhammadiyah lebih mendalam lagi di masa yang akan datang. Perkenalkan para hadirin, Pak Kades, Ketua Pimpinan Sabang, panitia yang dan juga MPKSDI, para peserta upgrading yang dimuliakan Allah, perkenankanlah kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Purbalingga membuka secara resmi upgrading pimpinan Orto Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Maja Tengah secara resmi. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.